Selamat sore, saat ini saya Shannon dan teman saya Chelsea dari kelompok DHF akan menjawab pertanyaan dan juga melengkapi masukan dari teman-teman dan juga Mem Nova. Data terbaru dari WHO yaitu tahun 2011, ada 5 kategori untuk klasifikasi DHF. Yang pertama, DF atau dengue fever. Kategori ini menunjukkan dengue biasa, belum masuk DHF karena tidak ada kebocoran plasma. Tanda dan gejalanya, demam minimal 2 hari, diikuti juga dengan sakit kepala, nyeri retroorbital, nyeri otot, nyeri sendi atau tulang, ruam, manifestasi perdarahan ringan, dan tidak ditemukan tanda kebocoran plasma. Hasil labnya menunjukkan leukopenia, di mana white blood cell kurang dari atau sama dengan 5.000 per mm kubik, hematokrit naik sedikit 5-10%, trombositopenia, trombosit kurang dari 150.000 per mm kubik, dan tidak ada kehilangan plasma. Yang kedua, DAF grade 1. Ini adalah tahap awal DAF, di mana tanda dan gejalanya demam, perdarahan ringan, hasil turniket positif, dan ada bukti kebocoran plasma. Hasil labnya menunjukkan trombosit kurang dari 100.000 per mm kubik, hematokrit naik lebih dari atau sama dengan 20%. Kategori ketiga, DHF grade 2. Pada grade ini, perdarahan terjadi spontan. Tanda dan gejalanya, semua gejala pada grade 1 yang sudah disebutkan tadi, ditambah dengan perdarahan spontan, misalnya mimisan, gusi berdarah, perdarahan saluran cerna ringan. Hasil labnya menunjukkan trombosit kurang dari 100.000 per mm kubik, hematokrit naik lebih dari atau sama dengan 20%. Kemudian DHF grade 3 sudah terjadi shock atau dengue shock syndrome stadium awal. Tanda dan gejalanya semua gejala grade 1 atau 2 ditambah dengan tanda-tanda kegagalan sirkulasi, nadi lemah dan cepat, karena nadi menyempit kurang dari atau sama dengan 20 mmHg. Ada juga hipotensi dan mulai merasa gelisah dan resah. Hasil labnya menunjukkan trombosit kurang dari 100.000 per mm kubik, hematokrit naik lebih dari atau sama dengan 20%. Yang terakhir, DHF grade 4, shock berat, tanda dan gejalanya seperti pada grade 3 ditambah dengan shock berat dengan tekanan darah dan nadi tidak terdeteksi. Hasil labnya menunjukkan trombosit kurang dari 100.000 per mm kubik dan hematokrit naik lebih dari atau sama dengan 20%. Kemudian di ASCAP, kami juga menambahkan dosis pemberian cairan oral pada anak usia 12 tahun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan teman-temannya, yaitu pemberian cairan oral mencapai 950 ml per hari dengan rentang 500 sampai 1500 ml per hari selama 3 hari perawatan, menunjukkan hasil yang signifikan di mana ada penurunan suhu tubuh dari 38,08 derajat Celcius menjadi 36,39 derajat Celcius. Baik, pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari Evan. Kenapa Indonesia ini DHF-nya itu penyakit yang paling umum atau paling banyak di Indonesia? Dari jurnal yang saya baca, karena Indonesia ini relatif lembab dan juga curah hujan, karena Indonesia ini iklim tropis sehingga nyamuk-nyamuk ini lebih mudah untuk berkembang karena seperti yang saya bilang tadi, lembab dan juga curah hujan. Jadi ketika hujan terus-menerus, maka terciptalah banyak genangan sehingga nyamuk-nyamuk ini bisa berkembang lebih banyak, karena seperti yang saya juga bilang tadi, Indonesia ini negara tropis dan nyamuk-nyamuk ini lebih bisa berkembang biak atau lebih banyak berkembang biak di negara yang beriklim tropis. Kemudian pertanyaan dari Mem dan juga Butet sama edukasi atau penanganan setelah pasien ini terkena DHF. Jadi dari Kemenkes, untuk edukasinya mencegah DBD, pertama dilakukan menguras tempat penampungan air seperti menutup wadah-wadah penampungan air, mengubur barang-barang bekas, dan juga menjaga kebersihan rumah. Kemudian bisa menggunakan lotion atau obat nyamuk, kemudian melakukan penyemprotan nyamuk atau juga seperti yang biasa kita lihat di Unclub, fogging, dan juga menggunakan kelambu setiap akan tidur, kemudian menggunakan kawat nyamuk dan pada ventilasi rumah, dan menggunakan pakaian tertutup serta pakaian yang berwarna terang karena nyamuk ini cenderung pada pakaian atau hal-hal yang berwarna gelap. Kemudian ada juga saya juga baru tahu ada vaksinasi dengue.
yang juga dapat dilakukan pada anak-anak berusia 9 sampai 16 tahun.